Ya, oke. Kita sebentar. Ya, kita lanjut. Tes. Suara saya terdengar? Oke, dengar ya. Oke, baik. Kita lanjut. Ya, jadi kemarin kita sudah bahas mengenai ya dasar gitu ya, dasar dari turunan. Nah, ini seperti yang saya sebutkan kemarin. So just as I said last time, this you won't do this kind of thing a lot ya in the future. I mean in this chapter ya. Jadi ya bahkan di buku kalian pun ditulis seperti itu ya. Kalian bisa cek di halaman 180 ya 181 gitu ya. Sebentar. Maaf 182 ya berarti. Oh enggak, lanjut ke 186 gitu ya. Nah, jadi metode yang kita gunakan kemarin gitu ya, yang ini istilahnya adalah differentiation from first principle gitu ya. Artinya saya juga kurang tahu pasti gitu ya maksudnya first principle ini apa. Nah,
Jadi kalau kalian cek di halaman 186 gitu ya, di situ disebutkan bahwa ini memang menghasilkan yang kita cari gitu ya, itu gradient function atau gradient dari sebuah curve gitu ya. Nah, tapi metodenya itu tidak praktis gitu ya. Artinya kalau kita setiap kali mencari gradient harus melakukan ini tentu panjang gitu kan. Nyatanya kita kemarin juga sudah menemukan sebuah pola gitu ya. Dan saya ingin cek dulu di halaman 183 kemarin apakah sudah pada mencoba. Ya, jadi kemarin di halaman 183, ini saya cobain aja ya. Di halaman 183 ada tabel seperti ini. Kemarin saya suruh melengkapi ya, boleh di bukunya langsung, boleh di kertas karena buku catatan kalian masih di saya. Nah, jadi ini ada fungsinya fx-nya, yaitu kurvanya ya, kurvanya. Kemudian di sini ada f aksen. Nah, kemarin turunannya atau gradient function-nya gitu ya. Jadi f aksen of x ini menyatakan gradient at point at a point in the curve ya. Jadi kalau dibuka ini gradient at coordinate a point with coordinate x, y gitu ya. Gradient at x, y. Ya, seperti ini. Ya, sudah selesai semua yang ini. Sudah dicoba semua. Ya, mungkin saya coba ini saja. Saya coba tunjuk secara acak saja ya. Saya akan coba tunjuk secara acak saja. Jadi di sini saya berikan contoh gitu ya. Kalau f(x), when f of x is x squared, the gradient or the gradient function, the gradient at point x, y, or the gradient function is 2x gitu ya. That's the first one, and then the second one, second example gitu ya. X cubed, when f of x is x cubed, or when the curve is x cubed, the gradient at point x, y is x squared ya. So these two are already on the table, and yeah, we already got the result last time ya. Jadi sudah ada di sini, dan kita juga sudah tahu, kita sudah coba sendiri kemarin di ya dengan penurunan sendiri gitu ya, dengan ya first principle tadi yang saya sebutkan. Artinya kita coba cari dengan cara pendekatan 2 titik, kemudian kita buat titiknya semakin mendekati gitu ya, kita cari gradiennya dan kita simpulkan dari situ. Kita sudah dapatkan 2 hasil ini. Nah, sekarang ya saya akan coba tunjuk acak saja ya. Yang saya tunjuk harap berikan jawabannya gitu ya. Nah, sekarang X pangkat 4. Coba siapa ya? Arik. Sudah dapat belum Arik? Halo Arik, apakah masih ada di sini? Arik?
Halo, tes, tes, tes. Suara saya terdengar kan? Terdengar, Mister. Oke, terdengar. Ya, Arik ini kemana ya? Coba tolong dijawab. Kalau belum nggak apa, tebak aja gitu ya. Oke, lewat dulu. Coba Haidar ya. Ya, Mister. Ya, ini tadi berdasarkan yang sebelumnya, X kuadrat, gradiennya adalah 2X, X pangkat 3, gradiennya 3X kuadrat, X pangkat 4, gradiennya kira-kira seperti apa? Pangkat 3, Sir. Oke, 4X pangkat 3. Oke, betul ya? 4X pangkat 3. Oke, thank you. Thank you, Haidar. Ya, kalau ada yang berbeda dan ingin menanyakan, silakan ya. Ya, kemudian selanjutnya X pangkat 5. Coba ya. Coba Nadia deh, Nadia. Ya, Sir. Tadi X pangkat 4, sudah dapat X pangkat 3, sekarang X pangkat 5. Gradiennya, kalau kurva Y sama dengan X pangkat 5, jadi apa? 5X pangkat 4. 5, oke, X pangkat 4 gitu ya. Nah, ya kita ikuti saja tabelnya, berarti 2 lagi ya. Yang pertama, sekarang X pangkat 6. Coba siapa ya? Tabina. Ya, Sir. Kalau X pangkat 6 berarti 6X pangkat 5. 6X pangkat? 5. Pangkat 5 ya. Nah, sip. Kemudian, ya, dan seterusnya. Nah, terakhir nih ada yang mau mencoba yang X pangkat N. Secara umum berarti turunannya menjadi apa? NX pangkat N-1 bukan bisa. Oke, N. Ya, sip ya. Terima kasih, Devinda. Berarti ini menjadi N X pangkat N-1. Nah, ini perhatikan polanya kita fungsi ya. Nantinya kita juga akan mempelajari gitu ya. Ya, bukan artinya kita akan pelajari fungsi yang merupakan gabungan gitu ya. Misal bagaimana kalau penjumlahan, kan fungsi nggak cuma Y sama dengan X kuadrat, artinya kurva nggak cuma Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan X pangkat 3, dan seterusnya. Bisa jadi Y sama dengan X pangkat 3, tambah 2X kuadrat, tambah sekian. Nah, insya Allah hari ini kita akan pelajari yang seperti itu gitu ya. Nah, untuk itu, pertama kalian harus memahami betul-betul ini gitu ya. Nah, jadi seperti pertemuan sebelumnya, cara yang panjang ini adalah dasar gitu ya, dasar dari differentiation atau turunan. Nah, kesananya kita nggak akan sering pakai gitu ya. Tapi menurut saya penting untuk memahami ini. Kenapa? Karena nantinya apa ya? Ya sebenarnya lebih ke memahami gitu ya, karena nantinya akan nyambung lagi setelah kalian mempelajari dan memahami ini, nanti kesananya akan nyambung lagi, ada gitu ya, ada sambungannya dengan yang namanya mencari tangent, misalnya mencari garis singgung. Jadi kita punya kurva, misalnya Y sama dengan X kuadrat, seperti ini gitu ya. Nah, kita mau mencari di titik 3,9 misalnya, kita mau mencari persamaan garis singgungnya. Nah, itu kan berarti perlu, untuk mencari persamaan garis kan perlu gradien ya. Nah, dari situ kita nyambung lagi gitu. Artinya sebenarnya bukan ke sininya banget ya, bukan ke step-step ininya, tapi ke pemahamannya bahwa gradien dan turunan itu dia sepaket gitu ya.
Kalau kita punya kurva, kita mau cari gradien, nah pasti hampir selalu pakai turunan seperti itu. Nah, lebih ke pemahaman itunya. Nah, sebentar. Ya, kita lanjutkan. Ini saya hapus saja dulu. Ya. Gitu ya. Nah, jadi ini tadi exercise di page 183. Masih kurang gede ya. Nah, ini adalah tabel di exercise 6A. 6A, page 183. Nah, inilah yang akan selalu gitu ya kita gunakan kembali. Yaitu secara umum X pangkat N sama dengan N X pangkat N-1, ini adalah dasarnya. Artinya ini ditetapkan gitu ya untuk materi ini turunan dan akan kita gunakan terus sepanjang bab ini. Nah, selanjutnya apa? Sebenarnya tadi kalau fungsinya merupakan gabungan gitu ya. Bagaimana kalau fungsinya ada penjumlahan, ada perkalian dan seterusnya. Nah, ini kita masuk ke yang namanya kalau di Kurnas itu adalah sifat-sifat turunan gitu ya. Apa sifat itu berarti rules atau ya rules mungkin of differentiation gitu ya. Nah, kita lanjut ke rules of differentiation. Nah, sebenarnya di sini nggak disebutkan rules ya kalau di sini. Akan di buku aja ya. Ya, sudahlah. Sudah kita sebutnya rules ya, rules of differentiation. Atau aturan sifat ya. Sebenarnya kalau di bahasa Indonesia biasanya sifat sebutnya. Nah, apa saja ini? Ini adalah tadi ya, kalau kita fungsinya berupa penjumlahan atau pengurangan atau perkalian pembagian seperti apa. Nah, pertama, kalau kita punya bentuk fungsinya Y atau fx sama dengan AX pangkat N, maka atau K gitu ya, KX pangkat N, ya, kalau bentuknya KX pangkat N, Y sama dengan KX pangkat N, nah, maka turunannya di sini, nah, ini K-nya ini jadi pengali saja gitu ya, artinya di sini K-nya tidak, ya hanya memengaruhi hasil akhirnya. Artinya saya tunjukkan aja seperti ini. Nah, ini sama kalau X pangkat N, jadi pangkatnya kita turunkan, kemudian pangkatnya jadi berkurang 1 gitu ya. Nah, ini juga sama. X pangkat N ini turunan adalah N, jadi pangkatnya kita jadikan koefisien, kemudian pangkatnya berkurang 1 seperti ini. Nah, kalau di sini KX pangkat N, tinggal di depannya kali K lagi gitu ya. Artinya kita kalikan nanti K dan N-nya, nanti kita dapat. Nah, contohnya misal, okay, for example, let's say we have Y equals 4x to the power of 7, yeah? 4x to the power of 7. So what is the derivative? Okay, the derivative is 4 times the derivative of x to the power of 7 gitu ya.
So 4 times 7 times x to the power of 7 minus 1, which is 6. So here we can simplify a little bit. 4 times 7 is 28. So this is the derivative is 28x to the power of 6. Yeah. 28x to the power of 6. Okay, that's the first rule atau sifat ya. Yeah, the second one, and actually, if we look at this, yeah, we can extend to, ya. Jadi misal seperti ini x kuadrat kan berarti di sini aturannya pangkatnya dikurangi 1 ya. Nah, berarti kalau x ya y sama dengan x misalnya, maka turunannya apa? Nah, di sini sama ya, di sini x-nya di sini berlaku atau bersifat berlaku seperti tadi gitu ya. Maka di sini kita bisa anggap sebagai x pangkat 1. Berarti di sini y sama dengan x pangkat 1, maka di sini ini x pangkat 1 gitu ya, ini x pangkat 1. Maka di sini turunannya adalah oke, ini pangkat 1 ya, pangkat 1. Gitu ya. Maka turunannya adalah 1 kali x pangkat 1 kurang 1 pangkat 0 gitu ya. Maka turunannya 1 saja gitu. Nah, ini kadang di sifat di turunan dimasukkan juga, cuma saya merasa tidak perlu masukkan ya, karena di sini sebenarnya sama dengan ini. Nah, tapi kita bisa lanjutkan lagi gitu ya. Dengan misal kalau turunannya berupa, misal fungsinya adalah y sama dengan 1 saja gitu ya. Nah, kalau seperti ini turunannya apa? Nah, kalau ini kita agak akalin dikit gitu ya. Kalau di sini kan x-nya ya, kalau semua ada x-nya kita tahu turunannya seperti apa. Nah, kalau di sini kita akalin sedikit. Kita bisa akalin sedikit dengan mengatakan bahwa 1 itu adalah x pangkat 0 gitu ya. Nah, maka di sini turunannya menjadi ya pangkatnya turun, berarti ya aksen turunannya, so the derivative will be 0 times ya times something ya, times anything, it will become 0. Jadi turunannya di sini karena pangkatnya 0, turunnya 0 kali sesuatu, ya terserah mau apa, hasilnya pasti 0 gitu kan. Nah, dan ini juga benar gitu ya, ini benar, artinya di sini saya nggak cuma ngepas-pasin gitu ya. Karena kalau kita cek juga, nah ingat turunan di sini, derivatif di sini adalah sama dengan gradien ya. Nah, kalau kita punya kurva y sama dengan 1, ya artinya kalau kita bisa cek ya kedua kurva ini bahwa benar gradiennya seperti ini. Misal y sama dengan x ya, kita mulai dari y sama dengan x. Ini y sama dengan x. Y sama dengan x fungsinya seperti ini. Y sama dengan x fungsinya seperti ini, dia garis lurus ya. Ini Y sama dengan x, dia garis lurus, dan kita bisa cek bahwa dia melewati beberapa titik, misalnya 0,0 di sini. Dan misal di sini kalau x-nya 1, y-nya juga 1 gitu kan. Ya maka gradiennya pun juga 1 gitu ya, sesuai dengan ya gradiennya di sini karena garis lurus selalu sama, yaitu 1. Nah, sesuai dengan turunannya gitu ya. Nah, begitu pula kalau kita punya misal y sama dengan 1, atau y sama dengan 2, atau y sama dengan konstanta secara umum ya, y sama dengan c misalnya. Grafiknya contoh kalau y sama dengan 1, itu grafiknya seperti ini. Ini titik y sama dengan 1 itu di sini, maka garis y sama dengan 1 itu adalah garis yang melewati titik ini. Garis lurus ya, garis mendatar yang melewati titik ini. Sorry.
Ups. Maaf. Agak sulit gambar garis lurus. Ya, kalau udah di ujung itu agak susah gambar garisnya. Terus saya gini aja susah. Ini pokoknya lurus ya, anggaplah ini. Ya, ini berarti sumbu X, ini sumbu Y. Nah, ini adalah garis Y sama dengan 1. Ya. Dan kalau kalian masih ingat tentang gradien ya, ini garis yang mendatar, horizontal, ini gradiennya adalah ya sesuai dengan hasil yang kita dapatkan di sini. Seperti itu. Nah, jadi itu ya. Ya, dan saya lupa jadinya kan. Ya, dan ini berlaku juga gitu ya untuk artinya kita bisa extend ini bukan cuma untuk bilangan asli ya, bukan cuma 1 2 3 4 5 6 7 8 dan seterusnya. Tapi juga ternyata kita bisa memberlakukan ini, aturan ini secara umum ke bilangan negatif dan pecahan gitu ya. Dan bilangan yang tidak bulat. Nah, nanti saya kasih contoh aja lah ya. Nanti saya kasih contoh aja. Sekarang kita kembali dulu ke rules of differentiation. Nah, di sini Y sama dengan X pangkat N, turunan adalah Y aksen, derivatifnya adalah K kali NX pangkat N-1. Jadi, ini seperti X pangkat N, diturunin jadi ini. Kalau KX pangkat N, ya tinggal kali K. Gitu ya. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya Y sama dengan X pangkat kali X pangkat M. Nah, kalau di sini nggak berlaku ya, karena dua-duanya X. Jadi di sini berlaku seperti ini, karena hanya konstanta atau angka gitu ya. Dia bukan X, jadi diturunkan, dia tidak berpengaruh gitu. X-nya kan nggak berpengaruh ke K-nya gitu ya. X-nya tidak berpengaruh ke K-nya, sehingga diturunkan tetap jadi K. Gitu. Nah, kalau seperti ini gimana? Kalau seperti ini, kalau X pangkat, kalau kedua perkaliannya ini mengandung X, maka tidak berlaku seperti tadi, tidak berlaku seperti X pangkat N kali M X pangkat M-1 gitu ya. Ini tidak berlaku seperti ini. Kenapa? Karena di sini perkaliannya bukan dengan konstanta, tapi dengan X pangkat N, yang artinya dia tidak, ya dia terpengaruh X gitu ya, sehingga turunannya nanti ada lagi, kita akan pelajari lagi. Nah, untuk sementara kalau kalian menemukan seperti ini bagaimana? Ya, untuk sementara kalau kalian menemukan seperti ini, kalikan dulu. Misal di sini ya sama dengan X pangkat N kali X pangkat M, maka kalian kalikan dulu menjadi X pangkat N tambah M jadinya ya. Nah, barulah di sini X pangkat N tambah M, ini sudah bentuk X pangkat lagi, maka turunannya bisa kita cari, yaitu turunannya the derivative Y aksen equals, nah ini pangkatnya N tambah jadi koefisien kali X pangkat N tambah M kurang 1 gitu ya. Ini contoh kedua. Nah, jadi mungkin agak bingung. Saya perjelas lagi. Ini berlaku kalau perkalian seperti ini, turunannya tinggal dikalikan seperti ini. Kalau K-nya ini adalah konstanta, atau dengan kata lain tidak mengandung X gitu ya. Tidak mengandung X. Kalau K-nya mengandung X, bagaimana? Berarti harus dikalikan dulu. Untuk sementara ya, untuk sementara ini kalian harus kalikan dulu. Apakah nanti ada caranya? Ada ya, tapi di buku kedua. Ya, jadi mungkin ya
Ya, nggak apa. Ini sementara ini dulu ya. Dan satu lagi, sums and difference ya. Jadi kalau kita punya Y, bentuknya Y sama dengan fx tambah gx misalnya. Ya, atau misal kurang gitu ya. Maka turunannya di sini adalah y aksennya. The derivative is the derivative of each function gitu ya. So if a function is a sum of two function or a difference of two function, the derivative is just the sum of both functions derivative. Contoh, y sama dengan fx tambah gx, maka turunannya adalah f aksen x tambah g aksen x. Gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya juga tidak sulit di sini. Saya anggap saja misal y sama dengan ya, x pangkat 3 tambah x pangkat 2. Gitu. Nah, maka turunannya apa? Ya, turunannya tinggal kita turunkan x pangkat 3 tambah turunan x pangkat 2. Gitu. Atau mungkin kita bisa gabungkan dengan yang ini, perkalian ya. Misalnya, y sama dengan 3x pangkat 5 tambah 6x pangkat berapa ya? 4 misalnya. Ya, maka masing-masing kita turunkan. Atau misalnya pengurangan ya, biar beda. Nah, maka seperti penjumlahan, dia juga masing-masing turunkan. Nah, ini masing-masing diturunkannya gimana? Ini karena 3x pangkat 5, maka kita gunakan yang pertama gitu ya. 3x pangkat 5 turunannya menjadi 3 kali 5x pangkat 4. Nah, ini kurangi, tetap kurangi. 6x pangkat 4 turunannya menjadi 6 dikali turunan x pangkat 4, yaitu 4x pangkat 3. Nah, ini berarti menjadi 15x pangkat 4 kurangi 4x pangkat 3. Seperti itu ya. Nah, seperti itulah untuk sifat-sifat turunannya. Kemudian ya, ada notasi turunan satu lagi, saya terlewat, tapi sebenarnya nggak apa-apa. Iya, tapi cukup ini. Artinya gini, selama ini, sejauh ini, saya kalau menunjukkan turunan gitu ya, pakai notasi aksen. Jadi Y aksen misalnya, maka ini turunan dari Y gitu kan. Atau F aksen X, maka ini turunan dari FX. Nah, ada satu lagi notasi. Ada satu lagi notasi. Ya, ini alternatifnya gitu ya. Dan ini ya ada kun pakai notasi alternatif ini. Ya, ini saya lupa, ini harusnya duluan ya, cuma nggak masalah. Ini notasi saja, yang penting kalian bisa mengenali notasinya gitu ya. Artinya kalian tahu kalau ada tulisan seperti ini artinya turunan gitu ya. Kalian tahu kalau ada aksen seperti ini makanya artinya turunan. Nah, yang penting di sini adalah kalian bedakan antara untuk notasinya, untuk notasi pertama ini kalian ada F aksen X dengan F pangkat -1 gitu ya. Ini tidak sama. Di sini F aksen artinya turunan, F pangkat -1 masih ingat? Inverse ya. Inverse. Nah, ini harap dibedakan. Mungkin saya tuliskan dulu di situ. Ya, ya. Ya, mungkin saya nggak usah bilang alternatif ya, notation aja pokoknya. Jadi saya rekap dulu notasi yang tadi. Jadi notation pertama tadi kita bisa tuliskan sebagai kalau kita punya suatu fungsi Y, jadi kalau kita punya fungsi Y, maka
adalah the derivative gitu ya of y gitu ya. Kemudian kalau kita punya fx atau gx atau hx dan seterusnya, maka sama f aksen x is the derivative of f of x gitu ya. Nah, seperti itu. Dan tadi mungkin saya catatkan saya di pinggir atau di sini dengan warna biru, warna merah supaya kalian lihat bahwa f aksen x ini tidak sama dengan f pangkat min 1x gitu ya. Bisa jadi kalian menemukan seperti ini. Nah, harap dibedakan gitu ya. Nah, notasi satu lagi adalah disebut sebagai notasi saya nggak tahu bahasanya Leibniz gitu ya tulisannya. Ini ada di halaman 184 kalau kalian mau lihat. Mana sih? Ya 184, tapi di 185 keterangannya. The notation. Nah, nanti satu lagi adalah dx gitu ya. Jadi kalau kalian ingat nah ini juga sama. Kalau kita punya dx seperti ini, this is the derivative of y gitu ya. Derivative of y. Nah ini disebut sebagai notasi Leibniz ya. Saya sejujurnya nggak tahu ini bacanya gimana. Ya dinamai dari salah satu yang dianggap sebagai penemu kalkulus, yaitu Gottfried Leibniz, ya, orang Jerman ya, mungkin yang belajar bahasa Jerman lebih tahu bahasanya. Nah, tadi saya sebut di sini notasi kedua ini ada keuntungannya gitu ya. Keuntungannya apa? Keuntungan di sini kita punya x di sini gitu ya. Artinya di sini kalau kita punya fungsi y aksen is the derivative of y aksen is the derivative of y, ini artinya kita tahu dia adalah turunan dari y gitu ya. Nah, tapi kita tidak tahu dia turunannya terhadap apa. Artinya di sini ini keuntungan menggunakan notasi kita punya fungsi yang punya lebih dari satu variabel gitu ya. Atau mungkin ya pokoknya ada lebih dari satu variabel ya. Contoh misal ada x, ada y, ada z misalnya. Nah, maka penulisan seperti ini menjelaskan gitu ya bahwa yang diturunkan adalah y terhadap x, bukan terhadap yang lain, variabel lain gitu ya. Ya, atau misal kalau yang sering juga adalah terhadap t misalnya. Jadi misalnya terhadap waktu gitu ya. Nah, nanti kita adalah ini ya di subtopik selanjutnya. Di topik-topik selanjutnya. Ya, jadi istilahnya dy dx ini is the derivative of y terhadap x gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya kalau nggak against x. Against x. Nah, seperti itu. Nah, ini juga kalau bentuknya fx seperti ini bisa juga kita tuliskan df dx, atau misal kadang-kadang kita bisa tuliskan seperti ini langsung gitu ya, dx kuadrat dx, atau misalnya kita bisa juga tuliskan sebagai dx. Nah, tapi mungkin ini kalian nggak akan terus ingat ya. Nah, kalau seperti ini maka ya keuntungan lainnya adalah kita bisa tuliskan langsung fungsinya di sini gitu ya, jadi lebih kompak, lebih singkat penulisannya. Nah, cuma mungkin yang seperti ini saya temui di soal-soal tingkat A level atau S level Cambridge, ya lebih sering yang seperti ini saja atau seperti ini saja gitu ya. Nah, ya ini sedikit saja terakhir ya. dx ini dari mana? Kenapa notasinya aneh seperti ini? Nah, ini sebenarnya dari, kalau kalian masih ingat, turunan ini dia sepaket dengan atau sama gitu ya dengan gradien gitu ya.
Gradien itu kalau kita punya kurva, kita mencari gradiennya itu sama dengan turunannya gitu ya. Memang kalau kalian ingat, turunan itu apa? Turunan itu, jadi kalau kita lakukan yang kemarin, langkah-langkah yang kemarin, nah kita punya 2 titik, P dan Q, maka kita mencari gradien dari chord-nya itu dengan rumus gradien biasa gitu ya, yaitu delta Y, delta X, atau Y2-1 per X2-1. Nah, yang berbeda yang turunan ini adalah P dan Q ini kita dekatkan sampai P dan Q ini menjadi titik yang sama atau H-nya menjadi 0 gitu ya. Nah, saat H-nya menjadi 0, penulisannya diubah gitu ya untuk membedakan, bukan lagi delta Y dan delta X, tapi menjadi DY dan DX. Nah, sebenarnya di situ saja. Pembedanya cuma di situ saja. Artinya DY DX ini membedakan saja dari delta Y dan delta X gitu ya. Karena kalau delta Y delta X itu untuk kalau kita punya 2 titik yang berbeda, DY DX ini 2 titik yang ya bisa dibilang sama ya. Sebenarnya sangat dekat gitu ya, sangat dekat sampai kita anggap sama. Maka ini deltanya berubah menjadi D. Seperti itu. Nah, ya itu saja untuk hari ini. Yang penting sekarang adalah kalian menguasai ini. 2 ini ya. Kalau kita punya perkalian dengan suatu konstanta, misal 2x pangkat sekian, kemudian kalau kalian punya penjumlahan 2 fungsi, seperti ini misalnya, kalian bisa menurunkannya. Dan satu lagi, kalian mengenali notasi-notasi yang ada. Notasi yang ada gitu ya. Artinya, kalau kalian lihat I aksen, nah itu kalian tahu turunan. Dan kalian bisa membedakan dengan inverse ya. Dan kalau kalian lihat seperti ini juga kalian tahu ini mencari turunan. Nah, kita cukupkan sekian. Terima kasih semua atas perhatiannya. Kita akhirin alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.